Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal limit fungsi trigonometri yang dimana di soalnya itu terdapat cos X yang harus diubah ke bentuk sin X. Sebelum ke soal limit fungsi trigonometri yang ada bentuk cos X, kita harus tahu dulu cara mengubah dari bentuk cos X ke bentuk sin X. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau ada cos X harus dibentuk ke sin X-nya seperti apa, kalau cos 2X harus dibentuk ke sin X-nya seperti apa. Ya, langsung saja. Di sini ada cos X. Kalau ada cos X, kalian bisa ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Yang ini cos 2X. Cos 2X kita ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kenapa di sini angkanya setengah? Kenapa di sini angkanya 1? Perhatikan koefisien yang ada di sini. Ini kan angka 1. Nah, kalau di sini angka 1 berarti 2 kali berapa? Hasilnya 1. Berarti 2 kali setengah kan? 2 kali 1/2 kan tinggal 2-nya coret. Oh, sisanya kan 1. Oh, berarti 1 betul. Kalau di sini kan koefisiennya 2. Oh, berarti nanti di sini 2 kali berapa? Ingin hasilnya 2, berarti kan 1 di sini. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi untuk rumus seterusnya itu sama bentuknya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat, yang beda itu hanya angka yang di sininya. Coba kita selanjutnya ya. Cos 3X 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Nah, di sini angkanya berapa? Kira-kira tinggalin aja 2 dikali berapa, hasilnya 3. Ya berarti kan dikalinya 3/2X. Kenapa 3/2? Karena 2 kali 3/2 itu hasilnya 3. 2 kali 3/2 ini kan coret-coret jadi hasilnya 3. Ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Di sini berapa ya koefisiennya? Ya tinggal dicari saja. 2 dikali berapa, hasilnya 4. Jadi 2X. 2 kali 2 hasilnya 4. Sekarang 5. Tinggal diubah. 1 dikurangi 2 sin kuadrat. 2 dikali berapa? Ingin hasilnya 5. Ya tinggal 5/2. Ini kan 2 bagi 2 kan habis, coret-coret jadi sisa 5. Sekarang yang cos 6X berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat. 2 kali berapa? Hasilnya 6. Berarti 3. Nah, inilah rumus-rumus sin yang diubah dari bentuk cos. Jadi kalau misalnya di soal limit ada bentuknya cos X, maka diubahnya jadi seperti ini. Kalau di soal ada bentuk cos 2X berarti diubahnya jadi begini ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke contoh soal limit fungsi trigonometri yang ada bentuk cos X-nya yang harus diubah ke sin X. Ya, langsung saja. Hitunglah nilai limit dari X mendekati 0. X sin X per 1 dikurangi cos 2X. Cara menyelesaikan soal ini gampang banget. Kita coba kerjakan ya. Limit X mendekati 0. Nah, ini salah. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah limit dari. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai limit dari limit X mendekati 0, X sin X per 1 dikurangi cos 2X. Nah, sebelum mengerjakan limit, kalian harus cek dulu apakah pangkat yang di atas sudah sama dengan pangkat yang di bawah. Kita cek ya. Yang atas X sin X. Ini pangkatnya ada 2. Di sini pangkatnya 1 ya. Di sini pangkatnya 1, jadi 2. Yang bawah kita coba lihat pangkatnya berapa. Di sini kan enggak ada pangkat karena di sini enggak ada variabel X ya. Kita lihat di sini pangkatnya ada berapa. Di sini pangkatnya 1.
Yang atas pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya 1. Berarti pangkatnya beda. Sedangkan untuk mengerjakan limit itu pangkatnya harus sama. Pangkatnya itu yang atas dengan yang bawah harus sama. Nah, karena itu supaya pangkatnya sama, berarti di sini kalau ada cosnya kita harus bentuk keubah sin yang tadi saya jelaskan. Kita langsung coba kerjakan. Limit X mendekati 0, X sin X per 1 dikurangi cos 2X nya kita ubah ke bentuk sin. Cos 2X itu kita ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, setelah diubah, kita selesaikan yang bawah dulu, kurungnya dibuka, dikalikan satu-satu ya. Ini negatif kali 1, negatif kali negatif 2 sin kuadrat X. Oke, kita tulis limit X mendekati 0, X sin X. Ya, kita selesaikan yang bawah 1, tetap negatif 1 dikali 1, negatif 1. Negatif kali negatif 2 sin kuadrat X. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Positif 2 sin kuadrat X. Nah, negatif dikurangi negatif kan habis. Ya. Jadi tinggal sisa 2 sin kuadrat X. Berarti limit X mendekati 0, X sin X per 2 sin kuadrat X. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, coba kalian bisa cek lagi apakah pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah. Ini yang atas pangkatnya ada 2 ya, ini 1, ini 1. Oke, pangkatnya 2. Kita coba cek yang bawah, pangkatnya berapa? Di sini ada pangkatnya 2, berarti sudah sama kan? Pangkat yang atas 2, pangkat yang bawah juga 2. Kalau sudah sama pangkatnya, kita tinggal diuraikan saja, dijabarkan supaya nanti berpasangan membentuk rumus dasar limit fungsi trigonometri. X sin X per ini 2 sin X kali sin X. Kenapa sin X kali sin X? Karena sin kuadrat X itu kan sin X kali sin X. Duanya kita tetap tulis. Nah, ini kan membentuk rumus ya. Tuh. Ini juga pasangannya ke sini. Jadi hasilnya adalah ini ke sini ya. Hasilnya adalah tinggal diambil saja koefisiennya. 1 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 1 kali 1, 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Itu contoh soal limit fungsi trigonometri yang ada cosnya yang harus diubah ke bentuk sin X. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai limit dari limit X mendekati 0, cos X dikurangi 1 per tangan kuadrat 2X. Ingat ya, sebelum mengerjakan limit, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengecek pangkatnya. Apakah pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah? Kita coba lihat dulu, di sini pangkatnya hanya ada 1. Di sini pangkatnya 1, ini nggak usah dihitung karena nggak ada variabel X-nya. Di sini pangkatnya 1, kemudian di bawah itu pangkatnya 2. Oh, berarti pangkat yang atas itu tidak sama dengan pangkat yang bawah. Karena itu kita tidak bisa mengerjakan limitnya. Karena itu yang ada bentuk cos X-nya itu harus diubah ke bentuk sin X. Kenapa? Karena di rumus dasar yang ada itu hanya bentuk sin dan tangan. Jadi cos X ini kita harus ubah ke bentuk sin X. Limit X mendekati 0 ya, kita coba kerjakan cos X. Cos X kita ubah jadi bentuknya 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Oke, ini dikurangi 1. Jadi cos X-nya kita ubah ke bentuk seperti ini dikurangi 1-nya tetap kita tulis. Per tan kuadrat 2X. Kalau yang ini tetap dulu ya, tidak diubah. Kita coba ubah yang atas dulu.
Oke, kalau ada bentuk kurung seperti ini, apakah bisa langsung dibuka kurungnya? Bisa. Kenapa? Karena di depannya di sini tidak ada bilangan negatif ya, positif. Kalau positif itu tidak ngaruh, jadi kita bisa langsung buka kurungnya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Kalau yang namanya dikalikan 1/1 itu di sininya harus ada angka negatif. Nanti maka hasilnya berubah karena di sini tidak ada operasi hitung, tidak ada operasi hitung negatif dan tidak ada suku lagi. Jadi kita langsung buka aja kurungnya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X dikurangi 1. Nah, ini kan bilangan konstanta, ini dengan konstanta bisa dikurangi. 1 dikurangi 1, ini kan habis ya. 1 dikurangi 1, 0. Jadi tinggal sisa negatif 2 sin kuadrat setengah X nantinya. Oke, yang bawah kita tulis dulu ya. Tan kuadrat 2X. Oke, kita selanjutnya lanjutkan ya. 1 dikurangi 1 kan habis, berarti di sini tinggal sisa negatif 2 sin kuadrat setengah X per tan kuadrat 2X. Nah, setelah selesai disederhanakan, diubah ke bentuk sin, kita cek lagi apakah pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah. Kita lihat di sini ada pangkatnya 2. Yang bawah juga pangkatnya 2, berarti ini sudah sama pangkatnya ya. Nah, karena sudah sama pangkatnya, langsung saja tinggal kita uraikan menjadi nanti berpasangan membentuk rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi negatif 2 sin kuadrat setengah X, berarti sin setengah X nya 2 kali. Jadi sin setengah X dikali sin setengah X per tangan kuadrat 2X kita ubah jadi tangan 2X dikali tangan 2X. Tan 2X. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasangkan. Ini membentuk rumus dasar, ini juga membentuk rumus dasar. Nah, tinggal diambil saja koefisiennya. Jadi hasilnya itu negatif 2 dikali setengah per 2 kali 2. Ini cara menyelesaikannya gampang sekali ya. Ini negatif 2 per 2 ini bagikan habis ya 1. Tinggal negatif 1 kali 1 negatif 1 per 2 yang ini. Negatif 1 kali 1 negatif 1. Ini 2 bagi 2 kan sudah nggak ada ya. Habis jadi hasilnya 1. Ini tinggal 2. Nah, pernya per yang panjang berarti 2 kali 2 4. Nah, cara mengerjakan soal ini gampang ya. Per yang panjang, per yang paling panjang ini, per yang besar ini, yang paling panjang kita ubah jadi titik 2. Negatif 1/2 dibagi 4. Kalau ada bentuk soal pembagian pecahan, caranya ini kali, terus ini kalau pecahan langsung dibalik. Ibu, kenapa di sininya kan tidak pecahan? Berarti harus diubah jadi bentuk pecahan per 1. Tinggal diselesaikan negatif 1/2 dikali 1/4. Jadi hasilnya negatif 1 kali 1 negatif 1. 2 kali 4 8. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 1/8. Oke, itulah contoh soal limit fungsi trigonometri yang ada bentuk cosnya yang harus diubah ke bentuk sin X. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Hitunglah nilai limit dari limit X mendekati 0, tangan kuadrat 3X per 1 dikurangi cos 2X. Nah, kalau udah ada soal seperti ini gampang banget. Langkah pertama yang harus kalian lihat adalah pangkatnya. Apakah pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah? Kita lihat ya, pangkat yang atas itu 2. Pangkat yang bawah itu di sini 1.
Ini pangkat yang atas dengan pangkat yang bawah itu tidak sama, sehingga tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kalau ada bentuk cos ini, kita harus ubah ke bentuk sin, supaya nanti di akhir pangkatnya sama. Oke, kita coba kerjakan. Limit X mendekati 0. Yang atas kita tetap tulis dulu, tangan kuadrat 3X per 1 dikurangi. Nah, cos 2X kita ubah ke bentuk sin. Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kalau sudah seperti ini, kita selesaikan yang bawah. Selesaikan yang bawah dulu. Limit X mendekati 0, tangan kuadrat 3X per, ini kurungnya kita buka dengan cara dikalikan negatifnya satu-satu ya. Negatif kali 1, negatif kali negatif 2 sin kuadrat X. Oke, kita tulis dulu, ini 1 tetap ditulis, negatif dikali 1, negatif 1. Negatif dikali negatif 2 sin kuadrat X. Negatif kali negatif hasilnya positif 2 sin kuadrat X. Nah, tinggal diselesaikan, ini bisa dikurangi, 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Berarti tinggal sisa 2 sin kuadrat X. Kita tulis limit X mendekati 0, tangan kuadrat 3X per 2 sin kuadrat X. Nah, setelah sederhana, kita lihat pangkat yang atas apakah sama dengan pangkat yang bawah. Kita lihat ya, ini pangkat yang atas 2, ini pangkat yang bawah 2. Berarti pangkatnya sudah sama. Kalau ada limit, pangkatnya sudah sama, tinggal kita uraikan atau jabarkan supaya berpasangan membentuk rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tan kuadrat 3X kita ubah jadi tangan 3X dikali tangan 3X per 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X kita bisa ubah jadi 2 sin X kali sin X. 2 sin kuadrat X-nya diubah jadi sin X dikali sin X. Nah, ini kan berpasangan. Ini juga berpasangan, membentuk rumus dasar limit fungsi trigonometri. Setelah itu, ya tinggal diambil saja koefisiennya. Ini 3 dikali 3 per 2 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 3 kali 3, 9. 2 kali 1 kali 1, 2. Hasilnya 9 per 2. Oke, itulah contoh soal limit fungsi trigonometri yang ada cosnya harus diubah ke bentuk sin X. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.